Bab 721. Momentum turbulen lukisan itu menyebar di seluruh perbatasan, yang membuat langit dan bumi bergetar karenanya. Angin kencang yang sejuk bertiup kedua naga, satu hitam dan satu putih, dan rambutnya yang layu dan membusuk, dan wajahnya secara bertahap menunjukkan warna yang bermartabat. Ratusan hampir 1000 tahun yang lalu, kekuatan Dan Xingsheng jelas telah meningkat pesat. Sekarang bahkan jika mereka bergandengan tangan, mereka cukup takut dengan kekuatan yang kuat ini. Di medan pertempuran, orang-orang menatap pemandangan kehancuran yang seolah-olah dunia akan runtuh. Wajah mereka penuh warna serius, dan pada saat yang sama, ada sedikit kegembiraan di hati mereka. Ini adalah kesempatan langka bagi 3 penguasa alam Guiyuan untuk bertarung satu sama lain. King Sheng, aku punya satu pertanyaan lagi untuk ditanyakan padamu sebelum kita memulai 3 master dan magang kita. Tiba-tiba, janggut tertinggi alis putih bergerak dan bertanya dengan suara samar. Kelopak mata bergetar lembut untuk sementara waktu, dan King Sheng merenung sedikit, akhirnya memuntahkan seteguk gas keruh, katakan. Aku belum melihatmu selama ratusan tahun. Mengapa kamu tiba-tiba berpikir untuk kembali untuk pedang itu? Jika kamu menghadapi musuh yang kuat atau kamu ingin mendominasi, beri aku alasan. Begitu dia mengatakan ini, tertinggi berjanggut hitam juga sepasang mata dingin, dan tampak serius, seolah menunggu jawabannya. Matanya sedikit menyipit, dan dia ragu-ragu sejenak dan bergumam, apakah kamu harus mengatakannya? Tidak apa-apa jika kamu tidak mengatakannya. Lagi pula, kamu bukan lagi murid kami. Tidak ada alasan untuk melaporkan semuanya kepada kami. Kelopak mata sedikit terkulai, alis putih suara dingin tertinggi. Mendengar ini, Maha Guru berjanggut hitam juga memperhatikan murid-murid melukis dengan cermat, dan matanya acuh tak acuh, kami seharusnya mengajari Anda sebelumnya. Tidak peduli apa yang Anda lakukan, Anda harus memiliki alasan untuk meyakinkan diri sendiri, meskipun itu salah. Setidaknya, kamu tidak akan bingung. Kedua master tertinggi menyanyikan satu lagu dan lainnya, dan segera membawa siswa melukis ke situasi yang menarik. Dengan cara ini, dia dengan jelas menanyai Dan King Sheng apakah dia menganggap mereka sebagai tuannya lagi. Kedua, dia mencoba menguji niat aslinya untuk mengambil pedang ini. Apakah dia layak mewarisi pedang yang tak tertandingi ini dan membiarkan yang memberikannya padanya? Tampaknya jelas di dalam hatinya bahwa Dan Xingsheng mengambil napas dalam-dalam dan merenung untuk waktu yang lama, dan akhirnya menghela nafas, sejujurnya, dalam waktu 3 tahun. Murid itu akan melawan monster tua di Zhongzhou. Jika tidak, untuk harta sisu ini, akan sulit untuk memenangkan pertempuran. Kekaisaran bintang pedang Zhongzhou tidak mengalahkan Jian Zun. Pupil matanya menyusut, dan alis putih Maha Guru terkejut. Dia tidak dapat membuat saluran, bagaimana Anda bisa menyinggung orang tua itu dan membuat pertempuran yang menentukan antara hidup dan mati? Apakah Anda gila? Tubuh tidak bisa menahan gemetar. Maha Guru berjanggut hitam juga mengepalkan tinjunya sedikit. Setelah menggigit giginya, dia mengutuk bocah bau, kamu benar-benar gembira. Kamu pikir kamu punya nama orang pertama di Sizhou, dan kamu pikir kamu tak terkalahkan di dunia, bukan, monster tua di Zhongzhou yang dapat dengan mudah kamu provokasi? Kalau tidak, mengapa keempat negara bagian masih dalam posisi yang kurang menguntungkan ketika mereka bergabung untuk berperang melawan negara bagian barat? Acuh tak acuh, tampaknya sudah memutuskan. Seolah melihat melalui pikirannya, alis putih tertinggi secara bertahap menenangkan suasana hatinya yang berfluktuasi dan terus bertanya, King Sheng, kamu bukan orang yang gegabah dan sombong. Kamu harus tahu bagaimana harus bersikap dan bagaimana maju dan mundur. Mengapa kali ini? Petik 2. Seorang pria berdiri di dunia, melakukan sesuatu, bukan melakukan sesuatu. Setelah mengambil napas dalam-dalam, Dan Xingsheng melihat ke langit dan menghela nafas, 2 tuan. Apakah Anda masih ingat apa yang saya katakan sebelum saya meninggalkan Sizhou dan akhirnya menemukan jalan di hati saya? Saling memandang, mereka mengangguk bersama, tentu saja, dunia ini sama. Iya, ini caraku dan cara dia juga. Ada ekspresi khawatir di matanya, dan Dan Xingsheng berkata dengan suara sedih, ini adalah harapan kita bersama untuk menciptakan dunia yang sangat harmonis. Sejak kematiannya, saya menjadi gila dan bingung. Tapi kemudian saya menemukan bahwa alih-alih tersesat dalam rasa sakit kebencian,
saya lebih suka mewujudkan cita-cita ini, yang ingin dia lihat. Jadi selama beberapa ratus tahun terakhir, saya memang telah menciptakan tempat seperti ini di celah-celah antara Amerika, sebuah surga. Petik 2. Sayang sekali waktu yang baik tidak lama. Dengan kekuatan saya, tidak ada gangster di tempat ini yang berani menggertak saya. Namun, itu terjadi untuk memenuhi perluasan kekaisaran bintang pedang Zhongzhou, yang akan memimpin perang ke saya. Pada awalnya, saya berpikir bahwa bahkan jika kerajaan bintang pedang lebih kuat, saya hanya akan menjadi tempat kecil. Selain itu, saya, seorang master kembali ke negara bagian Yuan, harus menjual wajah saya. Tapi saya tidak berpikir bahwa monster tua itu benar-benar pergi berjudi denganku. Jika aku kalah, surgaku akan segera diratakan dengan tanah. Oleh kerajaan bintang pedang. Ratusan tahun kerja keras akan hancur sekali. Petik 2. Berbicara tentang ini, nada suara dan Xingsheng terhenti dan berhenti berbicara. Namun, kedua mahaguru telah mendengar sesuatu yang aneh dan berkata, saya khawatir apakah itu monster tua itu? Untukmu. Haha, itu benar. Kedua tuan itu benar-benar terlihat. Sambil tersenyum, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, tempatku hanya seukuran kerajaan kecil. Tidak ada sumber daya mineral yang kaya dan tidak ada keluhan dengan orang-orang bahagia dan sehat. Bagaimana bencana seperti itu bisa terjadi pada kekaisaran pendekar pedang? Hanya karena lelaki tua itu ingin. Katakan, dan Qin Sheng menyuarakan stagnasi, tidak ada suara, hanya bibir yang bergerak, tapi itu adalah bahasa rahasia. Ketika kedua master tertinggi mendengar ini, murid mereka menyusut dan wajah mereka tercengang. Dengan senyum pahit, dan Xingsheng menghela nafas, orang tua itu telah ditutup selama ratusan tahun, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Kali ini, dia mulai membuat gerakan besar. 4 prefektur dalam bahaya. Saya harap kedua tuan itu akan membuat persiapan lebih awal. Untungnya, pada pertemuan naga ganda, saya melihat banyak orang berbakat di Sizhou. Jika orang-orang kecil ini dapat tumbuh, mereka akan menjadi sedikit vitalitas di Sizhou. Petik 2. Dengan kesungguhan yang tak terlukiskan, kedua penguasa tertinggi mengangguk sedikit dan menarik napas panjang. Tetapi segera, Kaisar berjanggut hitam mengangkat alisnya lagi dan berkata dengan sungguh-sungguh, dalam hal ini, saya tidak tahu apakah akan memberi Anda pedang ini atau tidak. Haha ya, memang kontradiktif. Jika kamu tidak memberikannya kepadaku, aku pasti akan kalah dalam pertempuran ini dan tidak memiliki kesempatan untuk menang. Jika kamu memberikannya kepadaku, mungkin di masa depan, pedang ini akan menjadi pembunuh. Senjata Sizhou. Jika saya adalah dua tuan, saya akan sangat kontradiktif. Petik 2. Dengan sedikit senyum, tubuh Danxing bergetar, dan seluruh tubuhnya penuh momentum lagi. Dia berteriak, dalam hal ini, mari kita pergi sesuai dengan kesepakatan awal, dan kekuatannya akan menentukan. Setelah melihatnya dalam-dalam, kedua penguasa tertinggi itu menganggukkan kepala mereka dan berkata, bagus, kekuatannya akan menang. Begitu kata-kata itu jatuh, momentum kedua master tertinggi tiba-tiba diperbesar. Naga Qi yang luar biasa tidak bisa berhenti berlari keluar dari langit dan bumi, dan melayang di sekitar sisi mereka. Kekuatan itu seperti kekuatan yang menakutkan. Pada saat itu, mereka mendorong kembali geng pedang dan Xingsheng yang tak ada habisnya. Tiba-tiba, naga masuk ke laut, dan harimau mengaum di hutan. Ketiganya saling berhadapan. Momentum yang kuat tampaknya memengaruhi segala sesuatu antara langit dan bumi, bahkan ruang angkasa terus-menerus bergetar, seolah-olah akan meledak kapan saja. Murid tidak bisa membantu tetapi menyusut, orang-orang melihat adegan ini, Kiki terkejut. Apakah ini momentum para master terkuat di dunia? Sangat mengejutkan bahwa langit dan bumi tidak bisa mentolerirnya. Jika ketiga orang ini benar-benar bertarung, seluruh dunia akan hancur. Ini adalah pemikiran semua penonton saat ini, meskipun dilebih-lebihkan, adalah pengalaman nyata mereka saat itu. Setiap peringkat sama kuatnya dengan Tuhan. Hanya Zuofan, kelopak mata sedikit bergetar, napas panjang lega, napas gelap hati. Untungnya, mereka berkelahi dan tidak banyak bicara. Keraguan apa yang mereka miliki tentang prajurit suci yang hilang? Namun, terlalu dini untuk bahagia. Kita harus melihat hasilnya. Apakah kesalahpahaman ini dapat terbentuk tergantung pada hasil pertempuran antara kedua belah pihak?
Jadi Zuovan terus memperhatikannya dan memegangnya, sajak naga ganda ke laut. Dengan minuman besar, kedua naga itu saling berpegangan tangan. Saat mereka bernafas, dua energi kuat, satu hitam dan satu putih, bergabung menjadi satu dan terus berputar, seperti ikan taiji yin yang. Dan dengan kekuatan rotasi ini, aura agung dari bumi di sekitarnya berkumpul bersama mereka. Pada saat itu, mereka berkumpul menjadi naga hitam putih seperti gunung dan sungai, mengaum di mulutnya. Kemudian, dengan dua tangan mendorong, naga itu meraung ke depan, keras ke arah lukisan itu. Tekanan kuat itu belum tiba, itu memaksa lukisan itu untuk mundur dan mundur, berdiri dengan goyah. Pupil matanya sedikit membeku, dan dia tidak terburu-buru. Jari-jarinya menutup dan menunjuk ke langit. Dalam auman naga, seekor naga raksasa berkelok-kelok ke arah yang dia tunjuk ke langit, seperti memanjat Optimus Prime. Kemudian, geng pedang yang kuat antara langit dan bumi tampaknya menemukan rumah dan berkumpul di sini satu demi satu. Pada saat itu, dia membentuk bayangan pedang langit ilusi di atas jarinya. Naga menempel di tubuh pedang dan mengaum dengan kagum. Suara itu mengguncang langit dan membentang ratusan mil. Seluruh dunia gemetar. Bunuh naga itu, celaka. Mengambil napas dalam-dalam, dan Xingsheng tidak menyadari suara itu. Dan kemudian pedang yang bergejolak itu, sulit untuk ditebang, dan segera mengenai naga hitam putih yang bergegas ke arahnya. Tiba-tiba, guntur menyentuh api dan pedang bertemu dengan naga. Pada saat persimpangan keduanya, ledakan tiba-tiba meledak di langit dan bumi, dan seluruh langit tiba-tiba menjadi gelap, seolah-olah matahari dan bulan diselimuti kecemerlangan. Gelombang kejut yang kuat menyapu, dan semua gunung, sungai, danau, dan laut ke segala arah, kecuali tambang Roh Kudus diratakan dengan tanah. Membentang ratusan kilometer, pemandangan kekacauan, seolah-olah akhir dunia, nyawa hilang. Melihat ini, semua penonton benar-benar terkejut. Serangan habis-habisan dari penguasa alam Guiyuan begitu mengerikan. Meskipun pertempuran antara Zuovan dan Skala Kamu juga mengerikan, tidak ada adegan yang mengejutkan seperti itu. Tampaknya dunia akan segera dihancurkan. Untuk sesaat, wajah orang-orang itu semuanya sama, dan beberapa di antaranya sangat putih. Untuk pertama kalinya, mereka melihat pertempuran seperti itu antara penguasa kerajaan. Itu benar-benar membuat mereka gemetar dari hati mereka. Tidak heran dan Xingsheng berani berbicara dengan berani. 10 sekolah di Shizu bebas datang dan pergi. Suanglong adalah pemimpin tertinggi Shizu Kulun. Dengan kekuatan yang mengerikan, Anda dapat menghapus satu kasus dengan mengangkat tangan Anda. Anda benar-benar memiliki kualifikasi. Bab 722. Kedua kekuatan energi itu saling memukul dengan keras, berpegangan satu sama lain, membuat ledakan hebat, yang menyebabkan dunia berubah, dan tidak ada yang diizinkan untuk membiarkan siapapun. Tapi bagaimanapun juga, masih ada waktu untuk menghabiskan energi. Namun, pedang bayangan dan Xingsheng tiba-tiba pecah dan menghilang. Naga hitam putih, naga ganda tertinggi, runtuh dan menghilang. Namun, tepat pada saat keruntuhan mereka, masih ada jejak energi sisa yang melewati blokade pihak lain, dan menembak langsung ke Dan Xingsheng dan Suanglong. Puff! Kekuatan naga yang kuat menghantam dada Dan Xingsheng, mengeluarkan suara tumpul, yang membuatnya mundur beberapa langkah, dan kemudian mau tidak mau memuntahkan seteguk darah merah. Wah! Dua pedang tajam gang, mengeluarkan bunyi bip yang menusuk, sekejap mata ada di depan dua tertinggi. Sebelum mereka bisa mengetahui apa yang sedang terjadi, kedua pedang itu telah melewati bahu mereka, dan membusungkan serta menyebarkan dua kabut darah. Tiba-tiba, 3 orang melawan satu sama lain, master dan magang saling bertarung. Setelah satu gerakan, itu adalah hasil imbang yang membuat kedua belah pihak terluka. Tidak ada yang memiliki kesempatan, tetapi semuanya ada di lotere. Ketika mereka melihat ini, mereka terkejut. Mereka berseru bahwa sarjana muda ini memang ahli pertama di Shizu. Dia mampu memenangkan pertandingan melawan mantan tuannya. Dia layak menyandang gelar orang pertama. Namun, 3 master dan magang di medan perang, dihadapkan dengan situasi ini, berada dalam suasana hati yang kompleks, bercampur dengan 5 rasa, dan tidak tahu kemana harus pergi. Jenggot tidak bisa menahan gemetar sedikit. Maha Guru berjanggut hitam melirik luka di bahunya, merenung lama,
Tetapi dia tidak punya pilihan selain menghela nafas dan berkata, King Sheng, pergilah. Orang tua, ini. Kelopak mata tidak bisa menahan gemetar. Alis tertinggi yang putih melihat dalam-dalam pada yang tertinggi berjanggut hitam, dan kemudian menatap Dan Xingsheng. Kemudian dia melirik tambang roh yang tidak memiliki nafas yang familiar. Dia tidak bisa membantu tetapi menghela nafas dan sedikit mengangguk. Dan Xingsheng juga tidak bisa tidak menggerakkan pupilnya. Dia mengulurkan tangan dan menyeka jejak noda darah di sudut mulutnya. Kemudian dia melihat penampilan dadanya yang cekung. Organ internalnya juga seperti api. Matanya gelap dan dia menghela nafas. Ya, dia baru saja bertarung dengan Suang Zun dan kedua belah pihak terluka. Dengan kekuatannya, dia tidak cukup untuk mengalahkan aliansi Suang Zun, jadi dia tidak memenuhi syarat untuk mengambil pedang. Seperti yang diharapkan, kedua tuan itu masih sama seperti sebelumnya, demi stabilitas Shizu dan haha. Tapi dengan senyum pahit, hati Dan Xingsheng menghela nafas. Setelah menyembah naga ganda, dia berbalik dan tiba-tiba menghilang. Melihatnya pergi, pria tertinggi beralis putih itu mengerutkan kening dalam-dalam dan menatap pria tertinggi berjanggut hitam dengan khawatir dan berkata, orang tua. Apakah kamu benar-benar membiarkan dia mengambil pedang? Ya, tidak ada bau pedang di gua itu. Dia seharusnya mengambilnya. Dia telah membuat suara yang begitu besar dan mengundang kami untuk datang ke sini hanya untuk membuktikan bahwa dia bisa mengambil pedang dengan bermartabat. Tetapi bahkan jika dia kalah, dia tidak akan meninggalkan pedangnya. Dia tidak bisa menahan tawa dan menggelengkan kepalanya. Master tertinggi berjanggut hitam melihat luka di bahunya dan menghela nafas, kita hanya bisa membuat seri dengannya dengan dua musuh. Jika dia mengeluarkan pedang, kita sudah kalah. Mengapa kita harus menyimpannya? Dia menganggukkan kepalanya sedikit, tetapi dia masih terlihat sedih dan berkata, Pak Tua, kamu benar. Kami berencana untuk memberinya pedang ini sebelumnya. Namun, dia baru saja mengatakan bahwa lelaki tua di Zhongzhou telah memulai operasinya. Jika kita tidak memiliki harta Zhenzu lagi, orang yang akan datang cepat atau lambat akan datang. Bagaimana dengan harta karun kota dan negara bagian? Bukankah itu monster tua? Sambil tersenyum, Maha Guru berjanggut hitam menggelengkan kepalanya. Ketika saatnya tiba, monster tua itu datang dengan pedang ajaib Zhongzhou. Kami masih bukan rival. Sebaiknya kita berikan pedang itu kepada King Sheng dan biarkan dia berjuang di dalam hatinya. Untuk menang atau kalah, setidaknya tidak ada penyesalan. Lebih baik daripada meletakkannya di sini. Petik 2. Kelopak matanya sedikit bergetar. Dan Maha Guru alis putih bergumam sedikit. Dia juga menghela nafas dan mengangguk setuju, ya, kami tidak mempertahankan jalannya di dalam hatinya dan memaksanya pergi. Sekarang biarkan dia memperjuangkan ortodoksi di hatinya dengan pedang ini, yang dapat dianggap sebagai menebus kesalahan kita sebelumnya. Kami menyegel lorong perbatasan Paviliun Tongtian, hanya untuk membiarkan dia berdiri di depan kami dan mengambil pedang dari kami. Haha, ada apa dengan kemunculan monster tua Zhongzhou? Dia akan mengambilnya. Tanpa memperhatikan senyum, alis putih tertinggi tampaknya telah membuka matanya. Tetapi segera dia mengerutkan kening dan berkata, tapi bagaimana dia bisa datang ke sini tanpa menyadarinya? Apakah dia benar-benar menyelinap di bawah hidung kita? Petik 2. Haha, dia bahkan mengambil pedangnya, tapi bagaimana detailnya? Tidak masalah. Dengan sedikit senyum, Yang Mulia berjanggut hitam itu berbalik untuk menghilang dan pergi. Apa yang harus kita lakukan sekarang adalah bersatu dengan para ahli dari 3 negara bagian lainnya. Bagaimana mempersiapkan invasi monster tua adalah hal yang paling penting saat ini. Alis putih tertinggi dipilih, juga mengangguk sambil tertawa, lalu menghilang sosok itu untuk terbang kembali. Namun, tidak peduli apakah itu Suanglong tertinggi, atau Dan Xingsheng, mereka tidak menemukan kesalahpahaman besar yang mereka miliki. Suanglong tertinggi merasa bahwa dia telah kalah, jadi biarkan Dan Xingsheng pergi karena dia pikir dia telah mengambil pedang dan membiarkannya pergi dari sini. Tapi Dan Xingsheng selalu berpikir bahwa 2 master tertinggi tahu dia akan datang, jadi dia dengan sengaja memindahkan pedang, dan pedang itu masih di tangan 2 master tertinggi. Selain itu, kedua belah pihak diikat, dan tertinggi berjanggut hitam membiarkannya pergi. Dia segera berpikir bahwa ini adalah arti dari pengusiran Suang Zun. Jika dia tidak mengalahkan Suang Zun, dia tidak akan memberinya pedang,
jadi dia harus pergi dengan cemas. Akibatnya, harta Shizu, pedang King Tian, tiba-tiba menjadi keberadaan berkabut. Dan Xingsheng mengira itu dilempar ke tangan Suangzun, tapi Suangzun mengira itu diambil oleh Dan Xingsheng. Tetapi semua orang tidak akan pernah mengira bahwa pedang itu ada di tangan Zuofan. Ketika Suangzun kembali ke medan perang dan membiarkan semua orang bubar, tidak ada yang aneh. Melihat kembali apa yang baru saja dia lihat di gambar, Zuofan menarik napas. Jelas di dalam hatinya bahwa kesalahpahaman antara kedua belah pihak telah terbentuk, dan dia, pencuri yang sebenarnya, bisa saja keluar dari permainan. Dan Qingsheng, orang pertama di Shizu, memberinya pot hitam besar, tetapi dia tidak mengetahuinya. Oh, komunikasi. Menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, Zuofan menghela nafas dalam hatinya. Meskipun mereka dulunya adalah master dan magang, setelah hubungan putus, mereka akan malu untuk bertemu lagi. Dan tiga orang bangga dengan wajah baik orang-orang, tidak akan dalam rincian tawar-menawar, berkomunikasi satu sama lain. Dengan cara ini, mudah bagi ketiganya untuk salah paham, yang diharapkan oleh Zuofan. Jika tidak, jika Dan Qingsheng bisa menjadi sedikit keras kepala ketika dia mendengar kata-kata yang ingin dia tinggalkan oleh janggut hitam, dia akan terus bertanya tentang lokasi pedang. Jika dia tidak mendapatkannya, plot Zuofan akan terungkap. Meskipun itu tidak akan segera menimbulkan kecurigaan para siswa, tetapi cepat atau lambat itu akan menjadi fokus pengawasan, mengungkapkan kebenaran cepat atau lambat. Sangat disayangkan bahwa tuan-tuan ini terlalu sombong dan memiliki wajah yang baik. Jika Anda tidak menang, Anda tidak akan berhak mendapatkan pedang ajaib. Anda tahu, Anda mengakui bahwa Anda kalah. Anda tidak perlu mengatakan sepatah kata pun, dan kemudian Anda berbalik dan pergi. Hanya dengan demikian telah mencapai ketidakadilan aneh yang abadi ini. Hahaha, sekarang saya bisa tenang. Sudut mulutnya sedikit menyeringai, dan Zuofan mengangkat kepalanya dengan bangga. Yang Sa dan yang lainnya melihatnya, tetapi mereka tidak merasa aneh. Kenapa kamu tiba-tiba bahagia? Ada apa? Bukankah seharusnya kita senang bahwa kita telah memenangkan tempat pertama di Tiga Tengah? Haha, alis pik, Zuofan Li secara alami cara acuh tak acuh. Dalam keadaan linglung, biksu yang Xia Zhangzang tidak bisa merasakan kepalanya. Tetapi nama kami bertiga telah diumumkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mengapa kamu terlihat sangat bahagia sekarang? Senang barusan. Yah, aku lambat merespons. Matanya berbalik dan Zuofan tertawa. Sudut mulut tidak bisa menahan asap, Yang Sa dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar mata. Ya, ini di layanan bibir lagi. Ini semua berlalu cepat waktu 1 jam. Busur refleks saraf ya Anda lagi lambat, bisa memperlambat 1 jam. Entah apa yang dibanggakan anak itu. Bagaimanapun, itu bukan karena ini. Namun, karena dia tidak ingin mengatakannya, biarkan saja. Mengangkat bahu tak berdaya, orang-orang saling memandang, tetapi juga menggelengkan kepala sambil tersenyum. Pengurus rumah tangga Zuo ini terkadang sangat aneh. Semuanya tersimpan di hatinya. Ini sangat misterius. Kemudian, orang-orang segera membawa Zuofan kembali ke pijakan mereka untuk beristirahat. Setelah cedera Zuofan pulih, mereka kembali ke keluarga. Misi mereka dalam asosiasi naga ganda telah berhasil diselesaikan, dan mereka hanya perlu kembali untuk menerima hadiah sekte. Secara khusus, 3 penyembah yang Xia tidak sabar untuk membawa kejutan besar ini kembali ke gerbang leluhur, dan mereka sangat gembira. Zuofan, kamu harus mengkultivasi dirimu di sini dulu. Aku akan membahas denganmu detail tentang bagaimana membual setelah kembali ke agama Buddha. Haha, Yang Sa akan membawa Zuofan kembali ke rumah, dan kemudian dengan lembut menutup pintu, tawa tersisa. Zuofan juga tersenyum, tidak ada komentar. Namun, pada saat ini, sebuah suara tua terdengar di telinganya. Oh, bocah kecil, kamu harus kembali dalam beberapa hari. Aku benar-benar enggan bergaul akhir-akhir ini. Tiba-tiba, tubuh Zuofan tidak dapat menahan diri. Gemetar, dia menoleh untuk melihat sosok yang dikenalnya. Dia sedang minum sake di dalam panci dengan wajah frustrasi. Dia tidak diragukan lagi tinggal di lukisan itu. Sebelum tuan, mengapa kamu di sini lagi? Di bawah hati tidak terasa sesak, Zuofan Chuo menelan air liur, di wajahnya menunjukkan senyum kaku.
Orang tua itu seharusnya tidak menemukan apapun. Datang dan coba Laozi. Hati Zuofan sedikit khawatir, karena takut orang tua itu akan melihat melalui skema, dan masalahnya akan menjadi besar. Dengan tatapan samar dan mabuk padanya, Dan Xingxiang tertawa tak berdaya, menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas, yah, itu masih gagal. Kedua master tertinggi telah berjaga-jaga untuk waktu yang lama. Aku tidak bisa mendapatkan pedangnya. Tanda seru petik 2. Bagaimana bisa? Saya dapat melihat bahwa tetua dapat melukai Suangzun dengan satu musuh dan dua musuh. Siapa yang memenuhi syarat untuk memiliki pedang ajaib itu, kecuali Anda, seluruh Shizu? Sanjungan Zuofan hanyalah pujian, tetapi dalam hati. Dia menebak tujuan lukisan itu dan mencoba menjaganya. Bab 723. Menatapnya samar dengan mata mabuk, dan Xingxiang tertawa terbahak-bahak, melambaikan tangannya, dan berkata sambil tersenyum, bocah bau, jangan beri aku hal semacam ini dari ibunya. Apakah itu seri atau kalah? Saya pecundang. Saya tidak memenuhi syarat untuk memiliki pedang ajaib itu. Nah, dalam hal ini, saya kira pertempuran akan lebih berbahaya dan kurang menguntungkan. Petik 2. Apa, Tuan, Anda masih memiliki perang? Alisnya bergoyang, Zuofan mencoba meminta cara. Mengangguk sedikit, dan Xingxiang menghela nafas, ya, ahli pertama Zongzu, Jianzun yang tak terkalahkan. Saya bertanya pada diri sendiri, ada baiknya memiliki 10 gerakan di bawahnya. Dengan kekuatan pendahulu kita hanya bisa melawannya dengan 10 gerakan? Seberapa kuat, apakah pria ini? Pupil matanya sedikit mengecil, dan nada bicara Zuofan terhenti. Dia berkata dengan terkejut, orang pertama di Zongzu, dan orang pertama di Shizu, apakah ada celah seperti itu? Dengan mencibir, Dan Xingxiang memuntahkan seteguk anggur dengan mabuk yang kuat, menatap Zuofan dan dengan sungguh-sungguh berkata, nak, kamu muda sekarang, dan kamu muda dan pemberontak. Tapi kamu harus ingat, ada orang di luar, di sana. Hari-hari di luar, siapa orang pertama di Shizu? Tidak yakin apakah kamu bisa masuk dalam 10 besar ahli di Zongzu? Apa? Kelopak matanya sedikit bergetar, dan Zuofan terkejut. Itu bukan karena kesenjangan antara kekuatan Dan Xingxiang di Zongzu, tetapi perbedaan antara kekuatan keseluruhan Shizu dan Zongzu. Bagaimanapun, Zuofan adalah reinkarnasi dari Kaisar Iblis Domain Suci. Guru apa yang belum pernah dilihat? Hanya saja di benua yang sama, kekuatannya bisa sangat buruk sehingga sangat menakutkan. Ini seperti anak berusia 3 tahun, menjaga kekayaannya, tetapi tetangganya adalah bajingan besar, dan kotor. Bisakah kamu santai saja? Itu akan dimakan cepat atau lambat. Tapi mengapa ada begitu banyak master di Zongzu? Seolah-olah dia melihat apa yang dia pikirkan, dan Xingxiang terkekeh dan berkata, di seluruh benua, hanya Zongzu yang berbeda dari 4 negara bagian lainnya. Apakah kamu tahu apa yang berbeda? Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Zuofan berkata bahwa Lao Su bukan orang lokal dan tidak mengetahuinya. Polanya berbeda. Sudut mulutnya tidak berhenti. Tiba-tiba, Dan Xingxiang tampak bermartabat dan menghela nafas. 4 negara bagian lainnya didominasi oleh klan, dan ratusan kerajaan benar-benar melayani setiap sekte. Dengan cara ini, hati orang mudah dibubarkan, dan mereka tidak dapat membentuk kekuatan tempur. Bagaimanapun juga, ketika datang ke perang, kekaisaran masih memiliki keuntungan. Pernahkah Anda mendengar tentang pertempuran antar klan? Perang macam apa yang terjadi? Hati tidak merasakan Lin, Zuofan sedikit mengangguk, meditasi alis Ning. Tapi Zongzu adalah berbeda. Ada monster tua, kerajaan besar, kerajaan bintang pedang. Jianzun yang tak terkalahkan, leluhur kekaisaran Jianxing, mendirikan kekaisaran ribuan tahun yang lalu. Selain kekuatan mereka sendiri, mereka juga menelan negara dan klan di sekitarnya selangkah demi selangkah. Akhirnya, itu akan berkembang ke seluruh negara bagian, semua di dalam wilayah kerajaan bintang pedang. Petik 2. Mengapa seluruh negara bagian adalah sebuah kerajaan? Alisnya bergetar, hati Zuofan terkejut. Sekarang dia tahu mengapa Zongzu begitu kuat sehingga 4 negara bagian lainnya tidak dapat menandinginya. Hanya karena efisiensi pembangunan, kekuatan mesin negara di sebuah kerajaan secara alami jauh lebih besar.
lebih kuat dari klan yang tersebar. Sungguh menakjubkan bisa mendominasi sebuah kerajaan dan negara. Setidaknya tidak ada keberadaan seperti itu di 4 negara bagian lainnya. Bukannya mereka tidak mau, tetapi tidak ada yang seperti itu. Pemimpin, bahkan jika Anda ingin mengintegrasikan kekuatan satu negara, Anda tidak dapat melakukannya. Seperti Shizu, meskipun Xuanglong tertinggi sangat kuat, sangat disayangkan bahwa mereka semua adalah praktisi, dan mereka tidak memiliki bakat yang hebat. Setelah melihat Zuofan dalam-dalam, dan Xingsheng menepuk pundaknya dengan keras dan berkata sambil tersenyum, "Nak, saya dapat melihat bahwa Anda adalah orang yang melakukan hal-hal hebat. Dan Anda bahkan memiliki temperamen monster tua itu. Pemimpin dan pahlawan mendominasi satu sisi. Namun, Anda harus meningkatkan tindakan Anda dan meningkatkan kekuatan Anda sesegera mungkin." Zhongzhu sudah mulai mengambil tindakan. Meskipun akan memakan waktu lama, Anda terlalu muda untuk meninggalkan banyak waktu. Petik 2. Apa maksudmu, operasi Zhongzhu, bisnis burungku? Bukan dari Leng, Zuofan seperti bujangan, memutar kepalanya. Dengan mencibir, dan Xingsheng berkata dengan santai, monster tua itu telah menyatukan seluruh Zhongzhu setelahnya. Ribuan tahun pembangunan dari kerajaan proyektil. Hal berikutnya yang ingin dia lakukan adalah melihat tanah antara langit dan bumi. Maka semua orang akan terlibat, tidak terkecuali Anda. Bahkan jika Anda ingin bersembunyi, bisakah kedua gadis itu bersembunyi? Bisakah kekaisaran surga di belakang mereka? Haha, masa depan Shizu adalah milikmu. Sebagai mantan orang barat, itu mungkin menjadi lawanmu di masa depan. Tapi sekarang, aku harap kamu bisa bersiap dan tidak menyesalinya nanti. Dengan sedikit tersenyum, dan Qingsheng berdiri perlahan, meluruskan pinggang lamanya, dan siap untuk pergi. "Ya, sebelum pergi, saya ingin berbicara dengan Anda tentang bayi ini. Berharap bibit Shizu dapat tumbuh sesegera mungkin. Adapun apakah bencana ini dapat dicegah atau tidak, itu terserah pada takdir." Petik 2. Kelopak mata sedikit bergetar, hati Zuofan bermartabat, ragu-ragu. Awalnya, dia hanya ingin bermeditasi dan kembali ke tanah suci sesegera mungkin. Tetapi menurut apa yang dikatakan dan Qingsheng, kekacauan besar yang melanda 5 negara bagian mungkin terjadi kapan saja. Waktu. Dia tidak peduli tentang dirinya sendiri. Dia sendirian. Jika dia ingin menyembunyikan dirinya sendiri, siapa yang bisa melakukan apapun tentang dia? Namun, jika keluarga Luo tiba-tiba terlibat dalam perang, akan sangat sulit untuk menghindarinya. Apakah perlu dipersiapkan dengan baik untuk pergi? Zuofan berpikir bahwa sosok dan Xingsheng secara bertahap ilusi. Dia segera pergi. Tetapi pada saat dia menghilang, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia mengingatkannya, "Ngomong-ngomong, Anda harus memiliki pengaturan yang tepat untuk gadis itu. Kamu harus menghargai orang-orang di depanmu." "Tolong, aku iblis. Bagaimana aku bisa begitu mencintai?" Mengerti siapa yang dimaksud lukisan itu, Zuofan tidak merasakan pipi merah, guci suara saluran napas. "Haha, bagaimana jika itu sihir atau benar? Pertama-tama Anda hanyalah seorang manusia, tetapi jangan melakukan hal-hal yang Anda sesali seumur hidup Anda." Serangkaian olok-olok dikeluarkan, dan Qingsheng akhirnya menghilang, pergi dari sini. Zuofan tidak punya pilihan selain membalikkan mata putihnya, tetapi hatinya dipenuhi dengan kesedihan. Kedua naga itu akan pergi, tetapi sulit untuk melihat mereka lagi. "Ini hanya cara saya." Mata memancarkan kesedihan yang tak dapat dijelaskan, Zuofan menutup matanya dalam-dalam. 3 hari kemudian, Zuofan bermeditasi dan berlatih di kamarnya, dan luka-lukanya umumnya setengah lebih baik. Selama periode ini, Lu Suxu, seorang murid dari 9 sekolah, telah kembali ke sekte masing-masing. Sebelum pergi, para murid sekte jiwa iblis dan sekte dewa pedang datang untuk menyapa Zuofan dan mengucapkan beberapa patah kata untuk mendoakannya agar cepat sembuh, lalu mereka pergi. Light mengangguk, hati Zuofan tersenyum bahagia, jadi sepertinya, dengan pintu Zong ini untuk berteman dengan saluran. Selanjutnya, itu tergantung pada bagaimana Kewolf dan teman-temannya berurusan dengan sekutu ini di masa depan, dan dia akan dapat kembali ke Luo. Pulang. Zuofan, Suanger dan saya akan kembali ke Ti Anyu hari ini. Kapan kamu akan pergi? Tiba-tiba, seorang wanita tertawa, pintu Zuofan terbanting terbuka,
lihat, tapi itu pasti Yongning. Dengan sedikit mengernyit, Zuofan berkata dengan lemah, aku belum sembuh. Saya khawatir itu akan memakan waktu 10 hari setengah bulan sebelum saya dapat berangkat jika terjadi kecelakaan. Jika terjadi kecelakaan, siapa yang akan menyakitimu bukan dari Zeng, wajah Yongning aneh. Sambil tersenyum, Zuofan berkata dengan santai, aku tidak tahu siapa yang akan menyakitiku. Lagi pula, aku telah membuat terlalu banyak musuh. Sebaiknya berhati-hati. Sedikit merenung untuk waktu yang lama, kedua gadis itu mengangguk dengan jelas dan mengerti. Dalam pertemuan naga ganda ini, Zuofan memang membuat banyak musuh. Untuk mencegah mereka dari serangan menyelinap, perlu juga melakukan pertahanan serba baik. Tidak dapat menyeret sepasang tubuh yang cacat, biarkan mereka memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya. Kalau begitu, kami akan pergi duluan dan menunggumu. Melambaikan tangannya perlahan, kedua gadis Yongning tersenyum seolah-olah bunga persik, dan tampaknya ada jejak misteri di mata mereka. Zuofan tampak aneh, berpikir sedikit, berputar-putar dan berkata, kalian berdua kembali ke surga sendirian, apakah kamu takut akan sesuatu? Jika kamu tidak perlu menunggu beberapa hari, aku akan membawamu kembali. Betulkah, Yongning Zeng, cara yang bahagia? Namun, Suanger menarik lengan bajunya dan memelototinya. Kemudian dia kembali sadar dan berkata sambil tersenyum, tidak, kami akan kembali dengan saudari Qingcheng. Kami juga dapat menanyakan lebih banyak tentang dia di jalan. Bagaimana cara menjelajahi pikiranmu dan menyenangkanmu? Yongning belum selesai, anak es yang sudah merona pipinya, buru-buru menutup mulutnya. Apakah Xuan Tianzong pergi? Alisnya bergetar. Zuofan telah mendengar berita yang dia inginkan. Setelah merenung sebentar, dia memikirkan kembali apa yang dikatakan dan Xingsheng dan buru-buru berjalan keluar. Melihat ini, putri kedua tertegun dan bergegas untuk mengikutinya. Setelah beberapa saat, ketiganya datang ke tempat Xuan Tianzong menetap di halaman Suanglong. Tetapi pada saat ini, sekelompok orang telah berkumpul, semua murid Xuan Tianzong, tampaknya mereka siap untuk pergi. Dan Air Ruohua dan wanita lain melihat Zuofan datang, juga bukan dari Zeng, Kiki menoleh ke Chu Qingcheng di sana. Saudari Qingcheng, ini dia. Dan menarik lengan baju La Chu Qingcheng, berbisik. Dengan sedikit kaget, Chu Qingcheng perlahan berbalik, tetapi mata dingin Zuofan mengawasinya dengan cermat. Dengan sedikit senyum, dia mengangkat Lianbu dan bertanya, apakah cederanya lebih baik baru-baru ini? Jauh lebih baik. Mengapa Anda bertanya sekarang? Apakah sudah terlambat? Haha, bukankah pembantu rumah tangga Zuo selalu penyendiri dan paling membenci kebisingan? Mengapa saya tidak datang untuk melihat Anda? Melihat Zuofan dalam-dalam, Chu Qingcheng tidak menyadari suara menggoda. Sedikit merenung sedikit, Zuofan dengan sungguh-sungguh menatap Chu Qingcheng dan tiba-tiba berkata, beri aku setengah tahun, masalah aslinya aku akan memberimu balasan dalam setengah tahun. Selesai berkata, Zuofan berbalik untuk pergi, tanpa sedikit keraguan, tetapi Chu Qingcheng tiba-tiba menjadi leng di situ. Kemudian, sudut mulut sedikit ke atas, mata tiba-tiba muncul air mata bahagia. Kemudian dia berbalik dan menari seperti kupu-kupu dan mendekati para suster. Orang-orang di sekitar melihat ini, semua terlihat konyol, keindahan es mereka yang khusyuk dan berbudi luhur, kapan harus menunjukkan senyum yang begitu cemerlang, masih begitu hidup? Apa yang dikatakan anak itu padanya? Saudari Qingcheng, ada apa denganmu? Dan melihat ke kota Chuqing, seolah-olah tidak tahu jenderal, bergumam meminta jalan. Chu Qingcheng tampaknya sedikit bersemangat dan berkata dengan gembira, dia baru saja mengatakan akan memberiku jawaban, tetapi dia akhirnya melepaskan mulutnya. Ketika orang melihat ini, wajah mereka kusam. Apa yang dia maksud dengan kalimat ini? Hanya Chu Qingcheng yang tahu bahwa ini adalah pertanyaan yang dia tanyakan kepada Zuofan sejak lama, tetapi Zuofan masih tidak mau menghadapinya. Xuan Shaoyu melihat semua ini dengan dingin, mengepalkan tinjunya erat-erat dan matanya penuh dengan kecemburuan. Setengah tahun, 6, bagus. Bab 724. 10 hari kemudian, Zuofan dengan lembut membuka pintu, menghirup udara segar yang sudah lama tidak terlihat, dan kemudian memuntahkannya lagi. Dia dalam keadaan pikiran yang baik, dan akhirnya lukanya benar-benar membaik. Di luar pintu, sudah ada orang yang berkumpul.
tetapi semuanya disembah oleh 9 murid dan Yangsha. Mereka telah menunggu di sini, menunggu Zuofan sembuh, untuk kembali ke keluarga bersama. Hari-hari ini, 9 murid telah kembali satu demi satu, hanya mereka yang tinggal di sini untuk memulihkan diri. Tapi itu adalah yang terakhir datang dan yang terakhir pergi. Namun, suasana hati orang-orang sebelum dan sesudahnya sangat berbeda. Mereka gugup sebelum mereka datang, tetapi mereka sangat gembira ketika mereka pergi. Zuofan, hanya satu kekuranganmu. Kamu bisa mulai sekarang. Melihat Zuofan dengan senyum di wajahnya, mata Yangsa memancarkan lengkungan kejam. Saya telah mengirim pesan ke Zongmen bahwa kita akan kembali dalam 2 bulan. Tapi hei. Saya tidak memberitahu mereka tentang hasil dari pertempuran ini. Ketika Zuofan melihat senyum buruk di wajah Yangsa dan orang lain tidak bisa menahan tawa, dia tiba-tiba mencibir, jika kamu melakukan ini, kamu akan membunuh mereka. Hahaha, menarik untuk membuat mereka khawatir. Kita tidak bisa bekerja keras di sini. Mereka menunggu berita yang sudah jadi di Zongmen, bukan? Itu terlalu murah untuk mereka. Mau tak mau tertawa, Yangsa mengedipkan mata main-main kepada Zuofan, kalian semua akan pergi. Jika Anda tidak mengambil kesempatan ini untuk mengolok-olok orang-orang tua itu, tidak akan ada kesempatan di masa depan. Bagaimanapun, selama kita membawa kembali kabar baik yang besar ini, bahkan jika mereka memiliki kemarahan yang sangat besar, mereka akan padam pada waktunya, kan? Petik 2. Saling memandang, semua orang juga tertawa, tidak ada komentar. Sedikit mengangkat bahu, Zuofan acuh tak acuh, yah, bagaimanapun, aku akan meninggalkan keluarga, aku akan membawa pot hitam ini, bahkan jika aku membuat menyenangkan mereka. Hahaha, itu menarik. Ini benar-benar pembantu rumah tangga kami. Dia menepuk bahunya, Yangsa tertawa dan mengangguk, tetapi ada banyak warna hangat di matanya. Karena mereka semua tahu bahwa semakin sedikit hari untuk bergaul dengan penggemar. Zuofan, maksudmu apakah kamu akan pergi untuk meninggalkan keajaiban? Tiba-tiba, tepat pada saat ini, suara wanita yang terkejut tiba-tiba terdengar. Zuofan menoleh dan melihat 2 gadis Yongning dan Swanger menatapnya dengan heran, kemana kamu pergi? Kami harus memberi kami tempat yang akurat, atau kami tidak tahu di mana menemukanmu. Sambil tersenyum, mata Zuofan tiba-tiba melembut dan bergumam, kamu tidak harus pergi kepadaku. Ketika aku kembali ke Sekte Sihir CE dan menjelaskan dengan jelas, kamu akan pulang? Di langit, apakah kamu masih perlu mencarinya? Tanda tanya. Petik 2. Benarkah? Tidak heran, 2 gadis suka berteriak. Dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Zuofan mengangguk lagi dan mengkonfirmasi, tentu saja, jika tidak, mengapa saya harus meminta Anda untuk tinggal beberapa hari lagi? Tinggalkan Xuan Tianzong dan pergi bersama kami. Ketika saya menyelesaikan misi saya akan pulang bersama, agar tidak ada masalah dengan kalian 2 gadis kecil di jalan. Mau tidak mau mengangguk dengan gembira, kedua gadis itu mekar penuh jika Zuofan dapat kembali ke rumah Luo, mereka benar-benar saling berhadapan siang dan malam. Dan mereka tidak akan lagi memiliki menanggung rasa sakit acacia jauh dari rumah. Tapi Chu Qingcheng tidak bisa kembali bersama, tetapi kedua gadis itu sangat disayangkan. Lagi pula, sejauh siapa yang tahu Zuofan terbaik di dunia, saya tidak takut siapapun. Dapat dibandingkan dengan Chu Qingcheng. Wanita seperti itu, tidak bisa bergaul dengan Zuofan siang dan malam, bahkan jika mereka adalah saingan yang kompetitif, mereka juga merasa sangat menyesal. Faktanya, keanggunan Chu Qingcheng telah mengakar dalam hati Ernu, dan mereka tidak menolaknya. Jika mereka bisa bersama, alangkah baiknya jika mereka memiliki lebih banyak saudara perempuan seperti ini. Benar, ayo pergi. Namun, pikiran mereka tidak menunggu untuk melanjutkan, Zuofan diinterupsi oleh minuman besar. Menatap sosok orang banyak yang pergi, putri kedua tidak berani mengabaikan, dan bergegas untuk mengikuti. Namun, setelah beberapa langkah, tubuh Frost tiba-tiba mandek, dan matanya menjadi gelap seperti malam. Selama waktu ketika bintang-bintang bersinar terang, hati tiba-tiba melompat dan terengah-engah. Saya tidak tahu mengapa. Anak Frost, ada apa denganmu? Yongning melihat ini, jangan merasa terkejut, cepat bantu jalannya. Zuofan melihat ini, tetapi juga mengerutkan kening, mendatangi 2 orang itu, bertanya,
apa yang terjadi? Entahlah, tapi untuk sesaat, jantungku berdebar. Sekarang sudah jauh lebih baik. Mata diliputi dengan warna bingung, anak es juga wajah keraguan menggelengkan kepalanya, tidak tahu apa yang disebut. Baru saja, dia tiba-tiba merasakan bahaya. Sepertinya seseorang yang berbahaya sedang mendekatinya, tetapi segera perasaan ini menghilang dan membuatnya merasa aneh. Zuofan juga segera tenang dan terkonsentrasi, untuk menjelajahi sekitar, melihat tidak ada yang aneh, juga tidak menaruh hati. Mungkin ini adalah masalah fisik anak es sendiri, kembali untuk merawat beberapa waktu akan baik-baik saja. Akibatnya, mereka semua tidak menganggapnya serius. Mereka mengucapkan selamat tinggal pada Suang Longyuan dan menginjakan kaki dalam perjalanan kembali. Tapi dari mana mereka tahu bahwa debaran jantung Frost berasal dari panggilan jauh? Suara keras, hutan lebat, gerbang batu telah terakumulasi selama hampir 1000 tahun tertutup oleh lumut, meledak terbuka. Tiba-tiba, sinar matahari yang cerah, untuk waktu yang lama, melesat ke gua yang gelap dan lembab, dua sosok yang terengah-engah, wajah lelah berdiri di bawah sinar matahari. Permukaannya penuh kejutan. Yang mulia, kami akhirnya menemukan tanah leluhur keluarga awan. Haha, terengah-engah, seorang pria berbaju hitam, yang belum lulus budidaya Tiang Suanjing, memandang seorang pemuda compang camping di sampingnya dan seru terkejut. Sudut mulutnya tidak bisa membantu tetapi tersentak. Mata pemuda itu penuh kegilaan. Dia mengangguk sedikit. Dia memegang sutra kuning dengan erat di tangannya dan terus gemetar. Ya, sudah beberapa tahun. Kami akhirnya menemukan tempat hantu ini. Kakak laki-laki ayah dan kaisar, dan menteri anak-anak lainnya telah memecahkan rahasia tanah leluhur keluarga awan dan menemukan orang pertama di Naxi. Kami pasti akan menghidupkan kembali dunia keluarga Yuan dan membalas Anda. Ketiga, Anda bajingan yang menjual leluhur dan mencari kehormatan. Tunggu aku, hari-hari baikmu akan segera berakhir. Haha, pemuda itu tertawa liar, matanya memerah karena marah. Pria berbaju hitam itu menatapnya, memuntahkan seteguk gas keruh, dan menganggukkan kepalanya dengan simpati. Pada masa itu, Yang Mulia Pangeran berbohong dan meminta kedua pangeran untuk membalas dendam daripada meminta mereka melakukan sesuatu dengan tangan ini. Itu benar-benar pandangan ke depan. Bagaimanapun, hanya kebencian yang menjadi kekuatan motifnya. Pembalasan. Bawahan mereka hanyalah bawahan dari Yang Mulia Pangeran. Mereka tidak memiliki permusuhan besar dengan keluarga kerajaan dan Kaisar Yuanchong saat ini. Setelah kematian Yang Mulia Pangeran, bahkan bawahannya yang setia telah menjalani hari-hari yang dicari oleh seluruh negeri, dan dipukuli oleh semua tikus yang menyeberang jalan. Yang telah menghancurkan semangat juang mereka. Secara khusus, sekelompok orang yang telah mencari tanah leluhur keluarga awan dengan pangeran kedua telah melalui begitu banyak kesulitan dan bahaya sehingga mereka tidak dapat lagi mendukung mereka dan meninggalkan satu demi satu. Akhirnya, orang yang mengikutinya adalah dirinya sendiri. Namun demikian, ia telah beberapa kali, dalam menghadapi jalan di depan yang bingung dan risiko, memainkan drum mundur. Pada saat ini, sebaliknya, Yu Wenyong, pangeran kedua yang digunakan oleh raja yang meninggal, mendorong dirinya sendiri sepanjang waktu dan akhirnya sampai pada langkah ini. Dapat dilihat bahwa kekuatan kebencian dapat mengembangkan potensi tubuh manusia. Dapat dibayangkan bahwa jika hanya tangan ini diberikan kepada mereka untuk menyelesaikan tugas, mereka akan berhenti melakukannya. Tetapi hanya kedua pangeran ini yang dapat bertahan sampai sekarang, dan tidak pernah menyerah pada kekaisaran. Memikirkan hal ini, pria berbaju hitam itu bahkan mengagumi pangeran kedua. Meskipun dia tidak tahu alasan masalah ini, dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Dia mengangkat kepalanya sedikit. Pria berbaju hitam itu melihat ke depan dan memimpin di depannya. Yang Mulia, pangeran kedua Anda, bawahan Anda sedang menjelajahi jalan di depan Anda. Ikuti di belakang. Hati-hati. Yah, terima kasih, Black Hawk. Mengangguk sedikit, pupil mata pangeran kedua membeku dan mengikuti dengan cermat. Setelah beberapa tahun penjelajahan yang sulit, kedua pangeran menyingkirkan arogansi sombong dari mantan putra kerajaan dan menjadi sopan dan berbudi luhur. Saya senang melihat Anda, Yang Mulia. Nah, Anda yang meremehkan diri sendiri. Black Hawk, tanpa bantuan Anda, aula ini tidak mungkin datang ke sini.
Pangeran kedua tidak bisa menahan desahan untuk menjelajahi tanah leluhur keluarga Awan. Kami menemui banyak kesulitan dan rintangan, kabut tebal, jebakan susunan dan mekanisme menghalangi jalan. Berapa banyak orang yang meninggal dan berapa banyak orang yang lari? Sekarang saya sendirian lagi. Hanya Anda yang menemani saya sepanjang jalan. Mulai sekarang, kau dan aku akan menjadi saudara. Tubuh tidak merasakan stagnasi, mata bayangan hitam itu merah, dan hatinya masam. Dia tidak pernah berpikir bahwa mereka diperintahkan oleh pangeran untuk menggunakan kedua pangeran sebagai bidak catur, tapi mereka memperlakukannya seperti ini. Dia merasa sangat malu dan ingin menceritakan keseluruhan cerita, sehingga Yang Mulia Pangeran kedua tidak terus-menerus bersikap keras pada dirinya sendiri untuk membalas dendam. Hati orang-orang adalah daging yang panjang, bahkan jika dia adalah kematian pangeran. Tetapi dengan pangeran kedua selama bertahun-tahun, hati juga perlahan-lahan ditarik dan dia benar-benar tidak tahan dengan tuan baru ini. Untuk kebencian yang tidak perlu ini, dia pergi ke kegelapan lagi. Apa kecelakaan itu? Tetapi dengan cara ini, rencana sekarat pangeran Yang Mulia, sebenarnya, dia ragu-ragu di dalam hatinya, dan kontradiksi dalam elang hitam tidak normal. Langkahnya semakin lambat, dan alisnya sangat berkerut, dan dia ingin mengatakan sesuatu. Namun, saat ini, lalai, dia adalah kaki perjalanan, lurus ke depan jatuh. Celepuk. Dengan suara ringan, Black Hawk telah menghilang di gua yang gelap untuk sesaat. Pangeran kedua terkejut dan bergegas untuk melihatnya, elang hitam. Tapi dia tidak menunggu beberapa langkah, tetapi juga menjatuhkan, tidak ada bayangan. Di mana mereka menghilang, ada lubang gelap di kaki, lubang yang dalam yang tidak bisa dilihat, seolah-olah bisa menelan segalanya.